Anak-anak kami di kelas 9B masih melanjutkan materi kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Hanya kita mencoba belajar dengan cara melihat variasi-variasi soal atau bentuk soal. Misalnya soal nomor pertama, carilah himpunan penyelesaian dari 2M kurang 9 per M sama dengan 3. Ini di soal halaman 51 ya. Nah, kalau ada persoalan begini, jangan langsung ragu, kamu harus selesaikan dengan cara yang pertama kali silang. Nah, ini soal boleh kamu kali silang dulu. Oke, kamu kali silang seperti ini, misalnya ini kan per 1 ini sebenarnya meskipun tidak ditulis ya. Oke, 2M kali M, kali silangnya begini ya, ke sini dulu ya, 2M kali M, 2M kuadrat. Oke, ini ke sini, kemudian ini tanda kurang-kurang. 1 kali 9, 9. Oke, langkah ketiga kali silang penyebutnya, 1 kali M, M. Sekali lagi perhatikan, 2M dengan M kurang 1 kali 9 per 1 kali M, penyebutnya sama dengan 3. Nah, kemudian yang kamu lakukan apa lagi? 2M kuadrat kurang 9, M ini pindahkan ke kanan, artinya sebenarnya setiap suku kalikan dengan M. M kali 3 sama dengan 3M. Nah, sehingga kita rapikan menjadi sebuah bentuk persamaan kuadrat. 2M kuadrat ini pindah ke kiri menjadi minus 3M. Ini tetap minus 9 sama dengan 0. Ini kan sudah menjadi persamaan kuadrat di mana A-nya 2, B-nya minus 3, C-nya minus 9. Oke, mari kita faktorkan. Dua buah bilangan dijumlah hasilnya berapa? Minus 3 ini. Dikali hasilnya berapa? 2 kali minus 9, minus 18. Bilangan berapakah itu? Minus 6 dengan 3. Nah, kemudian kita faktorkan berarti 2M ya, kurang 6 kali 2M tambah 3. Tetapi dibagi dengan koefisien M kuadratnya tadi 2 sama dengan 0. Keluarkan faktor dari 2M dan minus 6 kan faktornya 2. Kali M, keluarkan 2 kali berapa supaya minus 6? Minus 3. Kali 2M tambah 3 per 2 sama dengan 0. Baik, pembuat 0 yang pertama adalah M kurang 3, 0, M sama dengan 3. Pembuat 0 yang kedua adalah 2M tambah 3 sama dengan 0. 2M sama dengan minus 3, M sama dengan minus 3 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan M, di mana M-nya sama dengan 3 dan min 3 per 2, atau gini aja kita tulis, langsung aja angkanya min 3 per 2 dan 3. Begitu ya, kita masuk ke contoh kedua. Baik, perhatikan ada soal seperti ini, X tambah 6 kali X kurang 2 sama dengan 3 kali X tambah 10. Yang kamu lakukan apa untuk soal ini? Kamu harus bentuk dulu dia menjadi sebuah persamaan kuadrat. Caranya kalikan aja dulu. X kali X, X kuadrat. X kali minus 2, minus 2X. 6 kali X, 6X. 6 kali minus 2, minus 12. Demikian juga yang di kanan. 3 kali X, 3X. 3 kali 10 tambah 30. Kemudian rapikan X kuadrat. Minus 2X tambah 6X kan 4X. Betul ya? 4X. Ini pindah ke kiri. 4X kurang 3X adalah 1X. Kemudian ini minus 12 pindah ke kiri 30 menjadi min 30, min 12, min 30 adalah minus 42 sama dengan 0. Nanti kalau mau lebih jelas kamu boleh uraikan dengan teliti ya. Nah, kemudian udah bisa kita faktorkan karena ini sudah menjadi sebuah persamaan kuadrat di mana A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 42. Dua buah bilangan dijumlah hasilnya 1, tetapi dikalikan hasilnya minus 42. Bilangan berapa itu? 7 dan minus 6. Karena 7 tambah minus 6 adalah 1, 7 kali minus 6 adalah minus 42. Jadi faktor yang ini adalah
X tambah 7 kali X kurang 6 sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah minus 7. Satu lagi X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 7 dan 6. Perlu saya ingatkan, himpunan penyelesaian ini yang kita sebut dengan ini misalnya X yang pertama, ini X yang kedua. Nama lainnya ini X1 dan X2 ini masing-masing disebut akar-akar penyelesaiannya. Jadi akar-akar penyelesaiannya ada 2 di soal ini. Penyelesaiannya ya. Jadi nanti kalau ada istilah akar-akar penyelesaiannya berarti nilai-nilai yang memenuhi kepada persamaan kuadrat ini. Jadi akar penyelesaian ini adalah minus 7 dan 6. Artinya apa? Minus 7 kalau kamu substitusi ke sini akan menghasilkan 0. 6 juga kamu substitusi ke sini akan menghasilkan 0. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Salah satu akar persamaan 2y kuadrat tambah y tambah c sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai c. Berarti kalau disebut salah satu akarnya, berarti artinya y bisa kita ganti dengan 4. Karena 4 akarnya ini. Nah, kita substitusi y ya. Kemudian y sama dengan 4 substitusi ke sini. 2 kali 4 pangkat 2 tambah y ganti dengan 4. 4 tambah c sama dengan 0. 4 pangkat 2 16. 16 kali 2 32. 32 tambah 6 36. 36 tambah c sama dengan 0. Berarti c sama dengan minus 36. Sudah dapat pertanyaannya. Coba kita selesaikan lagi atau kita perpanjang persoalannya. Sehingga persamaan kuadratnya adalah 2y kuadrat tambah y, c-nya sudah bisa kita ganti dengan minus 36 sama dengan 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah cari akar yang lain. Salah satunya kan 4 tadi. Akar yang lain setelah kita dapat c, berapa ya? Mari kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Dijumlah hasilnya 1, tetapi dikali hasilnya 2 kali minus 36 kan minus 72. Berarti di jumlah hasilnya 1 dikali minus 72 adalah 9 dengan minus 8. Oke, mari kita faktorkan ini. 2y tambah 9 kali 2y minus 8 per 2 ya. Sama dengan 0. 2y oke, tambah 9. Keluarkan 2-nya ini. 2 kali y kurang 4 ya. Betul ya, udah ngerti ya. 2y ini kan minus 8, makanya 2 kali y kurang 4 per 2 sama dengan 0. Oke, saya buat di samping ini. Pembuat 0 ini adalah 2y tambah 9 sama dengan 0. 2y sama dengan minus 9. Y sama dengan minus 9 per 2. Inilah akar yang lainnya. Akar lain. Satu lagi kan ini tadi. Y kurang 4 sama dengan 0. Oke. Y kurang 4 sama dengan 0. Y sama dengan 4. Terbukti tadi kan, salah satu akarnya 4 di soal ya. Baik, demikian penjelasan hari ini. Kita akan latihan beberapa soal. Selamat belajar, Tuhan memberkati.